Selamat datang, wahai jiwa-jiwa pilihan yang penuh cahaya. Mereka yang hatinya lembut dan jiwanya terbuka terhadap keajaiban Tuhan. Pernahkah kamu merasa bahwa sesuatu yang besar sedang mendekat dalam hidupmu? Bahwa di sekelilingmu ada getaran yang berbeda, ada perasaan halus yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, tetapi terasa nyata di dada. Itu bukan kebetulan. Semesta sedang berbicara kepadamu. Tuhan sedang memanggilmu untuk bersiap menerima sesuatu yang lebih besar dari sekadar materi. Sebuah kelimpahan yang akan membawa perubahan dalam hidupmu. Alam semesta tidak berbicara melalui suara yang dapat didengar telinga, melainkan melalui tanda-tanda, kebetulan yang berulang, mimpi yang terasa nyata, atau bahkan perasaan dalam hati yang seolah mengatakan, ada sesuatu yang akan datang. Jangan abaikan sinyal itu. Sebab hanya mereka yang peka yang dapat menangkapnya. Saat engkau membaca atau mendengar pesan ini, ketahuilah bahwa ini bukan kebetulan, melainkan panggilan untuk menyadari 5 tanda aneh bahwa kekayaan besar sedang menuju kepadamu. 5 tanda ini tidak selalu logis, kadang aneh, kadang datang melalui hal-hal kecil. Tetapi setiap tanda membawa pesan spiritual yang dalam, bahwa Tuhan telah memilihmu untuk menerima kelimpahan dalam bentuk yang menakjubkan. Sebelum kita membahas tanda-tanda itu, aku ingin kamu berhenti sejenak dan rasakan energi yang mengalir saat ini. Bila hatimu terasa bergetar, bila dadamu terasa hangat, maka kamu sedang selaras dengan frekuensi yang sama dengan pesan ini. Itu artinya Tuhan sedang mengetuk pintu jiwamu. Oleh karena itu, aku mengajakmu untuk melakukan satu langkah kecil tapi bermakna. Tulislah angka 77 di kolom komentar di bawah ini sebagai simbol kesiapanmu menerima kelimpahan. Angka ini bukan sekadar angka, melainkan simbol harmoni spiritual yang berarti pintu rezeki telah terbuka. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ARS Pandangan Hidup agar kamu terus menerima bimbingan, pencerahan, dan pesan energi positif dari semesta. Tekan tombol subscribe sekarang, aktifkan lonceng notifikasinya, dan tulis di komentar, "Saya siap menerima kelimpahan dari Tuhan." Ketika kamu melakukannya dengan keyakinan, itu bukan hanya tindakan kecil di dunia digital. Itu adalah deklarasi spiritual bahwa kamu telah siap menjadi penerima berkah besar. Karena dalam hukum semesta, setiap niat dan ucapan yang disertai keyakinan adalah doa yang nyata. Maka mari bersama-sama kita siapkan hati dan jiwa untuk mengenali 5 tanda aneh bahwa kekayaan besar sedang menuju ke dalam hidupmu. Tanda pertama yang sering muncul sebelum kekayaan datang adalah mimpi yang tidak biasa. Dalam dunia spiritual, mimpi adalah jendela yang menghubungkan alam sadar dengan pesan-pesan dari Tuhan. Saat seseorang sedang mendekati masa perubahan besar, jiwanya menjadi lebih terbuka, dan melalui tidur, ia menerima simbol-simbol dari semesta. Mimpi melihat air jernih yang mengalir seringkali menjadi pertanda bahwa rezeki sedang mulai bergerak ke arahmu. Air jernih melambangkan aliran energi dan kelimpahan yang bersih. Kamu juga mungkin bermimpi menemukan kunci, buku, atau benda berwarna emas, yang semuanya adalah simbol pembukaan jalan baru, pengetahuan baru, dan kemakmuran yang akan segera kamu pahami. Kadang, kamu akan bertemu sosok asing yang terasa sangat akrab. Seseorang yang menetapmu penuh kasih tanpa berkata sepatah-kata pun. Sosok itu bisa jadi perwujudan energi bimbingan dari Tuhan yang memastikan kamu tetap berada di jalur yang benar. Jangan abaikan mimpi seperti itu. Catatlah setiap detailnya. Renungkan dengan hati tenang dan mintalah petunjuk kepada Tuhan tentang maknanya. Sebab, ketika mimpi datang dengan perasaan damai dan kesan yang kuat, itu bukan bunga tidur. Itu pesan dari langit bahwa sesuatu yang besar sedang mendekat ke hidupmu. Tanda kedua, yang sering disalahpahami banyak orang adalah masa kehilangan dan ujian hidup. Banyak yang mengira bahwa ketika mereka kehilangan pekerjaan, uang, atau bahkan orang yang mereka cintai, itu adalah hukuman. Padahal, dalam pandangan spiritual, kehilangan adalah proses pembersihan yang dilakukan Tuhan
sebelum Dia menurunkan karunia besar. Bayangkan sebuah gelas yang penuh air kotor. Ia tidak bisa diisi air bersih sebelum dikosongkan terlebih dahulu. Begitu juga hidupmu. Kadang kamu harus mengalami kekosongan, kesulitan, bahkan kesepian agar tempat itu siap diisi dengan sesuatu yang baru. Ujian tidak datang untuk menghancurkanmu, melainkan untuk memurnikanmu. Di saat kamu merasa semuanya hilang, sebenarnya kamu sedang berada di titik paling dekat dengan perubahan besar. Lihatlah pepohonan yang menggugurkan daunnya di musim gugur. Dari luar tampak gundul dan lemah, tetapi itu adalah persiapan menuju musim semi yang penuh kehidupan. Begitulah Tuhan bekerja dalam hidup manusia, mengambil sedikit untuk memberikan yang jauh lebih banyak. Jadi ketika kamu merasa kehilangan, ucapkan dengan penuh keyakinan, "Aku percaya ini adalah bagian dari rencana Tuhan untuk menyiapkan rezeki besar bagiku." Tanda ketiga bahwa kekayaan besar sedang mendekat bukan datang dari luar, melainkan dari dalam dirimu sendiri. Hati yang tiba-tiba menjadi tenang dan penuh rasa syukur. Kamu mungkin tidak lagi mudah marah, tidak lagi iri melihat kesuksesan orang lain, dan mulai mensyukuri hal-hal kecil dalam hidupmu. Saat perubahan batin ini terjadi, itu tandanya getaran energimu mulai naik ke frekuensi kelimpahan. Tuhan menyiapkan hati yang tenang sebelum menurunkan rezeki besar. Karena hanya hati yang tenang yang mampu menjaga anugerah tanpa kesombongan. Kamu akan mulai melihat hidup dengan pandangan baru. Setiap peristiwa memiliki makna, setiap tantangan memiliki pelajaran, dan setiap orang yang datang membawa pesan. Rasa syukur ini seperti magnet spiritual yang menarik segala kebaikan mendekat. Ketika kamu bangun di pagi hari dan merasa cukup hanya karena masih bisa bernafas, itu pertanda kamu telah selaras dengan energi berkah. Jangan remehkan ketenangan hati, karena disitulah pintu rezeki terbuka tanpa kamu sadari. Tuhan berfirman bahwa jika kamu bersyukur, maka Dia akan menambah nikmatmu. Jadi teruslah bersyukur, bahkan sebelum kekayaan itu tiba, karena itulah tanda kamu sedang menjemputnya dengan cinta dan keyakinan penuh. Pernahkah kamu merasa tiba-tiba ingin menjauh dari keramaian? Seolah-olah dunia terasa terlalu bising dan kamu hanya ingin diam, merenung, dan memikirkan arah hidupmu. Jangan salah, itu bukan tanda kamu sedang kehilangan semangat, melainkan tanda bahwa jiwamu sedang disiapkan untuk menerima sesuatu yang besar. Saat Tuhan ingin menaikkan derajat seseorang, Dia sering membuat orang itu menjauh dulu dari hiruk-pikuk dunia. Ia dijauhkan dari kebisingan agar bisa mendengar suara hatinya sendiri. Dalam kesunyian, kesadaran meningkat, intuisi menjadi lebih tajam, dan hati menjadi lebih peka terhadap petunjuk ilahi. Pada masa ini, kamu mungkin merasa seperti kehilangan arah, tetapi sebenarnya kamu sedang ditarik keluar dari jalur lama yang tidak lagi sejalan dengan takdirmu. Alam semesta sedang menata ulang jalanmu agar kamu bisa melangkah menuju kelimpahan dengan hati yang bersih. Jangan lawan dorongan untuk menyendiri. Gunakan waktu itu untuk berdoa, bermeditasi, dan menulis apa yang kamu syukuri. Kesepian sementara itu adalah tanda bahwa Tuhan sedang menghapus kebisingan di sekitarmu agar kamu siap mendengar bisikan rezeki yang halus namun nyata. Tanda keempat yang seringkali muncul menjelang datangnya kekayaan besar adalah munculnya peluang dari arah yang tidak kamu duga. Mungkin kamu tiba-tiba dihubungi seseorang yang sudah lama tidak kamu temui. Lalu dari percakapan sederhana muncul ide baru yang membuka jalan rezeki. Bisa juga kamu tanpa sengaja menemukan artikel, video, atau buku yang memberi inspirasi kuat dan mengubah cara berpikirmu. Ini bukan kebetulan. Tuhan mengatur setiap pertemuan, setiap peristiwa kecil agar jalanmu semakin jelas. Namun, banyak orang gagal mengenali momen ini karena mereka sibuk mengeluh atau merasa hidup tidak adil. Padahal, setiap hal kecil yang membuatmu penasaran atau bersemangat adalah pintu awal dari perubahan besar. Ketika kamu sedang berada di jalur yang benar, semesta akan mengirimkan kebetulan yang terlalu sempurna untuk diabaikan. Jadi, perhatikan dengan cermat tanda-tanda kecil di sekitarmu, kata-kata dari orang asing, ide yang muncul saat kamu sendiri, atau kesempatan yang datang tiba-tiba.
Jangan ragu melangkah. Tuhan tidak akan memperlihatkan seluruh tangga. Dia hanya menyalakan satu anak tangga di depanmu. Tugasmu hanyalah percaya dan melangkah dengan keyakinan penuh. Ketika kelimpahan besar sedang mendekat, kamu akan mulai merasakan energi baru yang halus tapi nyata di sekitarmu. Tiba-tiba kamu menjadi lebih bersemangat tanpa alasan yang jelas. Udara terasa lebih ringan dan setiap hari terasa seperti ada harapan baru. Ini bukan perasaan kosong. Ini adalah perubahan frekuensi hidupmu. Tuhan sedang menyelaraskan energimu agar seimbang dengan rezeki yang akan datang. Kamu mungkin juga memperhatikan perubahan di lingkunganmu. Orang-orang lama yang negatif mulai menjauh, sedangkan orang-orang baru yang penuh dukungan dan inspirasi mulai mendekat. Semua itu adalah bagian dari penataan ulang yang sempurna. Jangan panik ketika hubungan lama terputus. Kadang Tuhan menutup satu pintu agar kamu fokus pada pintu baru yang terbuka. Rasakan setiap perubahan dengan kesadaran penuh. Ketika hatimu bersih dari kebencian dan pikiranmu terbuka untuk belajar, kamu akan melihat bahwa energi sekitarmu ikut berubah. Apa yang dulu terasa berat mulai terasa ringan. Itulah tanda bahwa kelimpahanmu sudah sangat dekat. Kamu sedang berada di ambang pintu berkah yang besar. Tanda kelima yang paling kuat sebelum kekayaan besar datang adalah munculnya keinginan tulus untuk berbagi dan membantu orang lain. Sebelum Tuhan mempercayakan rezeki besar kepada seseorang, Ia terlebih dahulu menguji hati orang itu. Apakah ia siap menjadi saluran berkah bagi sesama? Bila akhir-akhir ini kamu merasa ingin menolong tanpa pamrih, ingin memberi walau sedikit, atau sekadar ingin membuat orang lain senyum, maka ketahuilah kamu sudah naik tingkat dalam kesadaran. Energi memberi adalah kunci utama dalam hukum kelimpahan. Saat kamu memberi, kamu menegaskan bahwa kamu percaya pada kecukupan Tuhan. Semesta akan selalu mengembalikan apa yang kamu berikan, seringkali dalam bentuk yang lebih besar dan lebih indah. Maka jangan takut berbagi, bahkan dalam kesederhanaan. Satu senyum, satu kata baik, atau satu tindakan kecil yang tulus bisa membuka pintu rezeki yang luar biasa. Karena Tuhan melihat isi hati, bukan jumlah yang kamu berikan. Ketika kamu memberi dengan cinta, kamu sedang memanggil kekayaan dengan frekuensi tertinggi, frekuensi kasih dan ketulusan. Sekarang kita telah menyentuh inti dari perjalanan spiritual menuju kekayaan sejati. 5 tanda aneh yang menunjukkan bahwa kelimpahan besar sedang mendekat. Dari mimpi yang membawa pesan rahasia, masa kehilangan yang menguatkan, hati yang lembut penuh syukur, peluang tak terduga yang muncul, hingga dorongan tulus untuk memberi, semua itu bukan kebetulan. Itu adalah bahasa Tuhan yang hanya bisa dipahami oleh jiwa yang siap. Jangan lagi mencari tanda di luar dirimu. Lihat ke dalam, karena di sanalah semua jawabannya. Setiap perubahan yang kamu alami adalah bagian dari rencana ilahi untuk menaikkan derajat sibukmu. Jika kamu telah mengalami salah satu dari tanda-tanda ini, bersyukurlah. Artinya, kamu sedang berada di jalur yang benar. Tuhan telah menanam benih kelimpahan di hatimu, dan kini tugasmu hanya satu, terus rawat dengan iman, syukur, dan kebaikan. Karena kekayaan sejati tidak hanya berupa materi, tetapi juga kedamaian, kebijaksanaan, dan cinta yang tulus. Maka bukalah tanganmu, bukalah hatimu, dan sambut dengan keyakinan bahwa masa keemasanmu sudah sangat dekat. Tanda pertama, yakni mimpi yang tidak biasa, sebenarnya merupakan sarana Tuhan untuk berkomunikasi langsung dengan jiwamu. Saat kamu tidur, pikiran sadar menjadi tenang, dan energi ilahi dapat mengalir tanpa hambatan. Mimpi-mimpi ini seringkali muncul dalam bentuk simbol-simbol yang tampaknya sederhana, tetapi sebenarnya mengandung pesan mendalam tentang masa depan dan rezeki yang akan datang. Misalnya, kamu mungkin melihat air mengalir deras, kunci yang bersinar, atau buku yang terbuka di hadapanmu. Air mengalir bukan sekedar gambaran fisik, tetapi simbol dari aliran rezeki yang bersih dan tanpa hambatan, yang sedang diarahkan Tuhan kepadamu. Kunci adalah lambang pembukaan jalan baru, akses menuju peluang yang selama ini tersembunyi. Buku bisa berarti ilmu, wawasan, atau strategi yang akan mengantarkanmu pada keberhasilan. Kadang, mimpi itu juga menghadirkan sosok asing yang sangat akrab, yang hadir untuk memberi petunjuk
atau menuntunmu ke arah yang benar. Sosok ini bisa muncul sebagai figur mentor, teman, atau bahkan simbol dari malaikat penjaga yang dikirim Tuhan untuk memastikan kamu berada di jalur yang tepat. Jangan pernah meremehkan mimpi ini. Catat setiap detail, refleksikan maknanya, dan mohon petunjuk dari Tuhan agar kamu bisa memahami pesan yang disampaikan. Karena mereka yang berhasil menangkap pesan dari mimpi adalah mereka yang pertama kali akan menyadari kehadiran kelimpahan yang sedang datang. Selain menjadi simbol langsung, mimpi juga sering muncul untuk membangkitkan intuisi dan kesadaran baru dalam hidupmu. Misalnya setelah bermimpi tentang air yang jernih atau bertemu sosok tertentu, kamu mungkin mulai merasa dorongan kuat untuk mengambil keputusan penting, seperti memulai proyek baru, menekuni hobi yang menghasilkan, atau membangun hubungan yang bermanfaat. Semua ini adalah cara Tuhan menanamkan bisikan halus, agar kamu sadar akan peluang yang selama ini tidak kamu perhatikan. Orang yang tidak peka mungkin menganggap mimpi hanyalah bunga tidur atau imajinasi semata. Tetapi bagi jiwa yang terbuka, mimpi adalah tanda spiritual. Mereka menjadi lebih waspada, belajar membaca petunjuk Tuhan dalam kehidupan nyata, dan mulai bergerak secara sadar mengikuti arah yang ditunjukkan. Proses ini mengajarkan kesabaran, karena mimpi sering datang berulang-ulang, memberi kesempatan bagi hati untuk menyesuaikan diri, menyaring ketakutan, dan menyiapkan diri menerima perubahan besar. Saat kamu mulai merasakan keterhubungan antara mimpi dan keputusan nyata, itu berarti kamu mulai selaras dengan energi kelimpahan yang sedang mendekat. Ingat, mimpi hanyalah pintu masuk. Tindakan nyata setelah itu yang menentukan apakah rezeki akan benar-benar tiba. Tanda kedua, masa kehilangan atau kesulitan sementara adalah salah satu ujian yang paling menantang sekaligus menguatkan. Banyak orang merasa putus asa ketika menghadapi kehilangan pekerjaan, kehilangan uang, atau hubungan yang kandas. Namun dari perspektif spiritual, semua itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Kehilangan adalah proses pembersihan yang memastikan bahwa ruang dalam hidupmu siap diisi dengan sesuatu yang jauh lebih besar. Sama seperti pohon yang harus kehilangan daunnya di musim gugur agar bisa tumbuh kembali lebih kuat, manusia juga harus melewati fase kehilangan untuk memperkuat fondasi spiritual, emosional, dan mental. Ketika kamu berada di masa sulit, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan meninggalkanmu. Sebaliknya, Dia sedang menyiapkan jalan agar kamu dapat menyambut kelimpahan dengan hati yang siap dan bersih. Ini adalah panggilan untuk memperkuat iman, bersabar, dan tetap percaya bahwa setiap kehilangan memiliki makna tersembunyi. Orang-orang yang mampu melewati ujian ini dengan hati terbuka adalah mereka yang pertama kali akan menerima berkat besar. Saat menghadapi kesulitan, perhatikan bahwa Tuhan selalu menyertakan peluang tersembunyi. Misalnya, kehilangan pekerjaan bisa menjadi dorongan untuk memulai bisnis sendiri atau menemukan karir baru yang lebih sesuai dengan bakat atau panggilan hidupmu. Kesulitan finansial seringkali memaksa seseorang untuk belajar mengelola uang dengan lebih bijak, memupuk disiplin, dan menghargai setiap diseki kecil. Bahkan kehilangan hubungan atau persahabatan yang tidak sehat bisa membuka ruang bagi orang-orang baru yang membawa energi positif. Tuhan bekerja melalui mekanisme ini untuk menyelaraskan hidupmu dengan rezeki yang sedang mendekat. Jangan menolak perubahan. Hadapilah dengan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap ujian adalah persiapan bagi kelimpahan yang lebih besar. Orang yang mampu mengubah kesulitan menjadi pembelajaran adalah mereka yang paling siap untuk menerima berkat tulah dalam bentuk material maupun spiritual. Setiap langkah, meski kecil, ketika diiringi keyakinan dan doa, akan menjadi jalan menuju kelimpahan. Menyadari tanda kedua ini juga berarti mulai memperhatikan hal-hal kecil di sekitarmu yang sebelumnya luput dari perhatianmu. Misalnya kebetulan yang muncul, nasihat dari teman, atau situasi yang tampaknya sederhana, namun memberi wawasan baru tentang arah hidupmu. Semua itu adalah cara Tuhan memberi sinyal bahwa kelimpahan sedang mendekat. Jangan biarkan mata dan hati tertutup oleh kesedihan atau ketakutan. Alih-alih fokus pada apa yang hilang, perhatikan apa yang masih ada, dan lihat bagaimana hal-hal itu dapat digunakan sebagai pijakan untuk membuka pintu baru. Dengan melakukan hal ini, kamu mulai melatih kesadaran spiritual, membangun kesabaran, dan menyelaraskan dirimu dengan energi kelimpahan.
Semakin peka kamu terhadap tanda-tanda kecil, semakin mudah bagi Tuhan untuk menyalurkan rezeki yang telah dipersiapkan. Ini adalah proses yang membutuhkan perhatian penuh, keyakinan, dan kesadaran bahwa setiap kehilangan atau kesulitan hanyalah alat Tuhan untuk mempersiapkan kamu menerima berkat yang lebih besar. Tanda ketiga yang paling halus namun kuat sebelum kekayaan besar datang adalah hati yang mulai melembut dan lebih mudah bersyukur. Pada fase ini, seseorang mulai merasakan kedamaian batin yang sebelumnya tidak ada. Segala hal yang dulu membuatnya gelisah, kini mulai diterima dengan tenang. Tuhan sering menggunakan perubahan batin ini sebagai indikator kesiapan spiritual seseorang untuk menerima berkat besar. Orang dengan hati lembut akan lebih mampu menghargai nikmat yang kecil sekalipun karena ia sadar bahwa setiap hal baik, sekecil apapun, adalah karunia dari Tuhan. Ini bukan sekadar soal perasaan positif, tetapi tentang getaran energi yang naik. Frekuensi hati yang lembut adalah magnet yang menarik kelimpahan. Ketika kamu mulai bersyukur untuk hal-hal sederhana, seperti makanan yang tersedia, udara yang kamu hirup, atau senyuman orang di sekitarmu, itu adalah tanda bahwa Tuhan sedang menyiapkanmu untuk menerima sesuatu yang jauh lebih besar. Hati yang bersih dan bersyukur tidak hanya membuat hidup lebih damai, tetapi juga membuka ruang spiritual bagi kelimpahan untuk masuk. Ini adalah tanda yang sering diabaikan oleh banyak orang karena datangnya sangat halus. Namun bagi jiwa yang peka, ia merupakan sinyal yang paling kuat bahwa Tuhan sedang mempersiapkan jalan menuju rezeki yang luar biasa. Saat hati mulai bersyukur, hal-hal luar biasa mulai terjadi. Tuhan menciptakan hukum spiritual sederhana. Apa yang kamu syukuri akan bertambah. Ini berarti jika kamu bersyukur dengan tulus atas apa yang kamu miliki, pintu rezeki akan terbuka lebih luas. Orang yang sedang mendekati kelimpahan seringkali mulai melihat keajaiban kecil sehari-hari yang sebelumnya luput dari perhatian. Misalnya, mereka tiba-tiba bisa melihat peluang dalam masalah, menerima bantuan dari orang tak terduga, atau menemukan jawaban atas persoalan hidupnya melalui cara-cara sederhana. Bersyukur tidak hanya meningkatkan kualitas spiritual, tetapi juga secara praktis menata energi hidupmu agar sejalan dengan kekayaan yang datang. Tuhan mengajar bahwa bersyukur bukan hanya ucapan bibir, tetapi perasaan yang tulus di hati. Dengan bersyukur, kamu sedang menyelaraskan diri dengan energi Tuhan, sehingga setiap peluang dan keberuntungan yang datang dapat diterima dengan penuh keyakinan. Orang yang hatinya sudah terbuka dengan syukur akan lebih cepat mengenali tanda-tanda berikutnya, karena pikiran dan hati mereka sudah selaras dengan gelombang kelimpahan. Selain rasa syukur, tanda ketiga juga muncul dalam bentuk kedamaian batin yang nyata. Saat seseorang memasuki tahap ini, ia tidak lagi mudah gelisah atau terbawa emosi negatif. Masalah tetap ada, namun cara ia menghadapi masalah berubah, lebih tenang, lebih bijak, dan lebih peka terhadap bimbingan Tuhan. Kedamaian batin adalah tanda bahwa kamu sedang berada dalam frekuensi energi yang sama dengan kekayaan yang sedang mendekat. Tuhan ingin memastikan bahwa siapapun yang menerima berkat besar akan mampu mengelolanya dengan benar, tanpa diselimuti keserakahan, kebencian, atau iri hati. Orang yang hatinya tenang dapat membuat keputusan yang lebih tepat, bersikap adil dalam hubungan, dan melihat peluang dengan jernih. Hal-hal sederhana seperti mampu tersenyum di tengah kesulitan, tidak mudah mengeluh, dan melihat hikmah di setiap kejadian adalah indikator bahwa Tuhan sedang menyiapkan pintu-pintu rezeki untuk dibuka. Semakin damai batinmu, semakin besar kapasitasmu untuk menerima kelimpahan dari Tuhan. Selain kedamaian dan syukur, tanda ketiga juga melibatkan transformasi emosi dan pikiran. Kamu mulai menyadari bahwa perasaan negatif seperti iri, cemburu, atau kemarahan tidak akan membawamu kemana-mana. Tuhan bekerja dalam hidupmu melalui perubahan ini. Dengan setiap emosi negatif yang perlahan hilang, energi positif yang selaras dengan rezeki masuk dan mengisi ruang yang kosong di dalam dirimu. Ini adalah proses internal yang tak terlihat tetapi sangat krusial. Orang yang berhasil melewati transformasi ini akan mulai merasakan perubahan dalam hubungan, pekerjaan, dan peluang yang datang. Tuhan mengalirkan berkat melalui jalur yang berbeda bagi setiap orang, tetapi hati yang bersih, tenang, dan bersyukur adalah kunci universal agar berkat itu dapat diterima dengan baik. Transformasi ini bukan instan, tetapi berproses secara bertahap.
Jika kamu mampu menyadari setiap langkah, merasakan setiap perubahan dalam hati dan tetap bersyukur, itu adalah tanda jelas bahwa kelimpahan sedang mendekat. Tanda ketiga ini juga mengajarkan kamu tentang koneksi spiritual dengan kekayaan. Tuhan tidak hanya memberikan materi, Dia juga memberikan kedamaian, kebijaksanaan, dan kesempatan yang memungkinkan kelimpahan mengalir dengan lancar. Saat hati menjadi lembut, tenang, dan penuh syukur, kamu mulai memahami bahwa kekayaan sejati bukan hanya tentang uang atau harta benda, tetapi tentang kemampuan menerima dan mengelola berkat yang datang dengan bijaksana. Orang yang menyadari hal ini tidak hanya menunggu rezeki, tetapi aktif menyiapkan diri melalui perbuatan baik, doa, dan kesadaran penuh. Inilah saat yang tepat untuk membangun pola pikir positif, menanam kebiasaan yang mendukung kelimpahan, dan mulai melihat setiap kejadian sebagai bagian dari rencana Tuhan. Dengan hati yang bersih dan jiwa yang peka, kamu menjadi magnet bagi energi Tuhan sehingga kelimpahan akan datang dengan cara yang seringkali lebih indah dan tak terduga daripada yang kamu bayangkan sebelumnya. Tanda keempat yang sering muncul sebelum kekayaan besar datang adalah munculnya peluang dari arah yang tidak terduga. Tuhan memiliki cara unik untuk menyiapkan jalur rezeki bagi setiap hambanya, dan seringkali cara itu berbeda dari yang kamu bayangkan. Kamu mungkin tiba-tiba bertemu seseorang yang sudah lama tidak kamu temui, atau mendengar informasi baru dari percakapan santai. Dan dari situlah muncul ide, peluang, atau inspirasi yang mengubah hidupmu. Kesempatan ini tidak datang secara kebetulan, melainkan sebagai jawaban Tuhan atas doa, kesabaran, dan usaha yang telah kamu lakukan selama ini. Namun banyak orang gagal mengenali tanda ini karena mereka terlalu sibuk, terlalu khawatir, atau terlalu fokus pada hal-hal negatif. Tuhan menempatkan peluang ini di depan matamu agar kamu mau melangkah dengan keyakinan. Jika kamu peka, kamu akan melihat pola yang sempurna. Setiap pertemuan, setiap kata, bahkan setiap kebetulan kecil bisa menjadi pintu menuju kelimpahan yang lebih besar. Saat tanda ini muncul, jangan ragu untuk mengambil langkah pertama. Meskipun itu terasa kecil atau tidak pasti, Tuhan tidak pernah meninggalkan hambanya tanpa bimbingan. Dia selalu menyalakan satu anak tangga di depan agar kamu bisa melangkah dengan aman menuju tujuan yang telah Dia rencanakan. Peluang yang datang dari arah tak terduga seringkali disertai dengan tanda-tanda halus yang perlu kamu amati. Bisa berupa mimpi yang memberi petunjuk tentang orang atau situasi tertentu, rasa penasaran yang muncul tiba-tiba, atau perasaan yakin yang kuat terhadap suatu keputusan. Semua itu adalah cara Tuhan mempersiapkanmu untuk melangkah. Orang yang tidak peka mungkin melewatkan momen-momen ini karena terlalu sibuk dengan rutinitas atau terlalu khawatir dengan hal-hal kecil. Namun bagi jiwa yang terbuka, tanda-tanda ini jelas seperti lampu penunjuk jalan. Misalnya, kamu mungkin mendengar rekomendasi dari seorang teman tentang peluang investasi atau ide usaha yang sebelumnya tidak terpikirkan. Itu adalah dorongan Tuhan melalui perantara manusia, alam atau peristiwa. Perhatikan semua yang datang, jangan abaikan firasatmu, karena tanda-tanda kecil ini seringkali adalah awal dari perubahan besar. Tuhan selalu memberi petunjuk dalam bentuk yang sesuai dengan kapasitasmu untuk melihat dan menerima. Semakin kamu peka, semakin cepat kamu akan mengenali peluang yang sudah disiapkan untukmu. Munculnya peluang ini menuntut keberanian untuk melangkah meski ketidakpastian ada. Banyak orang menunggu kepastian penuh sebelum bertindak, dan akibatnya mereka melewatkan kesempatan emas yang telah disiapkan Tuhan. Kesempatan sejati jarang datang dengan janji yang jelas. Ia hadir melalui situasi yang menuntut keputusan dan keberanian. Inilah saatnya untuk percaya intuisi, mengikuti petunjuk hati, dan yakin bahwa Tuhan tidak akan menyesatkanmu. Jika kamu merasa dorongan kuat untuk bertindak, itu adalah sinyal dari energi ilahi bahwa langkahmu benar. Orang yang mampu mengambil langkah pertama tanpa takut sambil tetap bersandar pada doa dan keyakinan adalah mereka yang akan menerima berkat paling cepat. Tuhan selalu bekerja melalui tindakan manusia. Doa tanpa usaha hanyalah harapan kosong. Maka ketika peluang muncul, meskipun terlihat sederhana atau tidak pasti, sambutlah dengan hati yang terbuka dan pikiran positif. Karena itu bisa menjadi awal dari perjalanan menuju kelimpahan yang telah disiapkan untukmu. Salah satu aspek penting dari tanda keempat ini adalah ketepatan waktu Tuhan. Peluang yang datang selalu tepat pada waktunya. Bisa jadi kamu merasa belum siap, belum cukup berpengalaman, atau belum memiliki sumber daya yang cukup. Namun Tuhan mengatur agar kesempatan datang saat kamu sudah cukup matang secara spiritual, emosional, dan mental. Kadang terasa lambat, tetapi kesabaran adalah bagian dari proses.
Mengambil kesempatan pada waktu yang tepat berarti selaras dengan rencana Tuhan. Jika kamu melewatkan peluang karena ketidaksiapan atau ketakutan, Tuhan akan menyiapkan peluang lain yang lebih besar dan lebih tepat. Ini adalah bentuk kasih dan perhatian Tuhan terhadap hamba-Nya. Oleh karena itu, jangan terburu-buru atau merasa frustasi. Setiap peluang yang datang adalah bagian dari sistem sempurna yang Tuhan ciptakan untuk membimbingmu menuju kelimpahan. Selain membawa kemungkinan rezeki, peluang tak terduga juga merupakan ujian integritas dan kesadaranmu. Tuhan menilai bagaimana kamu memanfaatkan kesempatan yang diberikan. Apakah kamu bertindak dengan jujur, penuh tanggung jawab dan sesuai prinsip? Ataukah kamu tergoda untuk memilih jalan pintas yang mungkin merugikan orang lain? Kesempatan sejati datang bukan hanya untuk memberi materi, tetapi mengasah karakter dan menyelaraskan hati dengan kehendak Tuhan. Orang yang mampu memanfaatkan peluang dengan integritas adalah mereka yang kelak akan menerima kelimpahan dalam bentuk yang lebih besar dan berkelanjutan. Maka ketika kamu lihat peluang dari arah tak terduga, gunakan sebagai sarana untuk belajar, berlatih kesabaran, dan menunjukkan kesungguhan hatimu. Tuhan selalu menilai proses bukan hanya hasil akhir. Dan mereka yang mampu menjaga integritas akan dipermudah jalan menuju keberhasilan sejati. Menyadari tanda keempat ini berarti mulai memperhatikan detail kecil dalam kehidupan sehari-hari. Setiap interaksi, setiap percakapan, atau bahkan kejadian yang tampaknya biasa bisa menjadi pintu awal menuju perubahan besar. Tuhan menempatkan tanda ini di sekitarmu agar kamu mau membuka mata, telinga, dan hati untuk melihat peluang. Orang yang sadar akan hal ini akan mulai bertindak dengan lebih bijak, memilih keputusan yang selaras dengan tujuan hidup, dan lebih peka terhadap arahan ilahi. Bahkan kesempatan yang muncul secara sederhana, seperti ajakan bekerja sama, rekomendasi dari teman, atau inspirasi tiba-tiba dari buku atau video, bisa menjadi titik awal yang mengubah hidupmu. Dengan kesadaran penuh, setiap peluang menjadi sarana untuk mendekat pada kelimpahan yang telah dipersiapkan Tuhan. Tanda kelima yang paling kuat sebelum kekayaan besar datang adalah munculnya dorongan tulus untuk memberi dan membantu orang lain. Saat hati mulai terbuka, kamu akan merasakan keinginan alami untuk berbagi, tidak hanya dalam bentuk materi, tetapi juga waktu, tenaga, atau bahkan sekedar perhatian. Tuhan sering menggunakan dorongan ini sebagai indikator kesiapan spiritual seseorang untuk menerima kelimpahan yang lebih besar. Orang yang bersedia memberi dengan tulus, tanpa mengharapkan imbalan, menunjukkan bahwa hatinya selaras dengan energi rezeki. Dalam kehidupan sehari-hari, ini bisa muncul sebagai dorongan untuk menolong teman yang sedang kesulitan, membagikan ilmu yang bermanfaat, atau sekedar memberikan senyum dan semangat bagi orang lain. Ketulusan dalam memberi menandakan bahwa kamu mulai menyadari bahwa kekayaan sejati bukan hanya tentang memiliki, tetapi juga tentang menjadi saluran berkat bagi orang lain. Semakin kamu memberi tanpa pamrih, semakin besar ruang yang tercipta dalam hati untuk menerima kelimpahan Tuhan. Memberi bukan hanya tindakan sosial, tetapi juga cara untuk menyelaraskan energi diri dengan Tuhan. Tuhan mengajarkan bahwa energi yang kamu keluarkan akan kembali kepadamu dalam bentuk yang lebih besar. Dan hal ini berlaku baik dalam dunia materi maupun spiritual. Orang yang aktif berbagi energi positif, ilmu, waktu, atau sumber daya dengan niat tulus, seringkali mulai melihat perubahan luar biasa dalam hidupnya. Tanda ini muncul sebagai pengingat bahwa rezeki bukan hanya tentang diri sendiri, tetapi juga tentang kemampuan untuk menjadi saluran berkat. Dengan memberi, kamu menegaskan keyakinan bahwa Tuhan cukup, bahwa alam semesta tidak akan kehabisan berkat untukmu, dan bahwa tindakan baik selalu kembali kepada hamba-Nya. Memberi dengan tulus adalah cara sederhana namun efektif untuk membuka pintu rezeki yang lebih besar. Keikhlasan adalah inti dari tanda kelima ini. Tuhan menilai hati, bukan jumlah yang diberikan. Ketika seseorang memberi dengan niat yang tulus, ia sedang menunjukkan kesadaran spiritual yang tinggi. Keikhlasan ini memungkinkan seseorang untuk menerima kelimpahan tanpa keserakahan dan menjaga integritas dalam menghadapi rezeki.
Memberi juga memperkuat hubungan dengan Tuhan, karena setiap tindakan dilakukan sebagai wujud syukur dan kepatuhan pada ajarannya. Saat hati terbuka dan rela berbagi, energi positif yang dihasilkan akan menjadi magnet bagi rezeki yang sedang mendekat. Tidak jarang orang yang aktif memberi akan menemukan peluang dan jalan baru yang sebelumnya tidak terlihat. Tanda ini menunjukkan bahwa Tuhan sedang menyiapkan hidupmu untuk menerima lebih banyak lagi, dan bahwa kamu telah berada pada frekuensi yang selaras dengan energi kelimpahan. Selain keikhlasan, memberi juga mengajarkan kesabaran dan empati. Ketika kamu membantu orang lain, seringkali tantangan muncul, waktu yang terbatas, energi yang terkuras, atau bahkan orang yang tidak menghargai bantuanmu. Namun semua ini adalah bagian dari proses spiritual yang dirancang Tuhan untuk menguatkan hatimu. Dengan tetap memberi di tengah kesulitan, kamu belajar bersabar, memahami nilai pengorbanan, dan merasakan kepuasan batin yang tidak bisa diperoleh dengan materi semata. Ini adalah bentuk latihan yang menyiapkanmu untuk mengelola rezeki besar yang akan datang. Tuhan menguji kesiapan hati melalui kemampuan memberi tanpa pamrih. Semakin kuat kamu melakukannya, semakin besar kemungkinan kelimpahan yang disiapkan Tuhan akan mengalir tanpa hambatan. Tanda kelima ini juga muncul dalam bentuk kejadian sehari-hari yang menuntunmu untuk peduli dan memberi. Kamu mungkin mulai sadar ketika ada teman atau saudara yang membutuhkan bantuan, atau menemukan kesempatan untuk mengajar, membimbing, atau menyemangati orang lain. Semua ini adalah bentuk latihan spiritual dan energi yang menyiapkan hati dan jiwamu untuk menerima berkat. Tuhan mengatur agar setiap kesempatan memberi yang muncul di depanmu adalah alat untuk menata energi spiritual, mengasah empati, dan membangun kesadaran akan kelimpahan. Orang yang mampu menanggapi kesempatan ini dengan penuh ketulusan dan kesadaran akan semakin dekat dengan penerimaan kelimpahan yang besar. Ini adalah fase di mana kamu mulai menyadari bahwa kekayaan sejati bukan hanya tentang memiliki, tetapi tentang memberi dan menjadi bagian dari aliran energi positif yang lebih besar dari dirimu sendiri. Memberi yang tulus adalah sarana bagi Tuhan untuk membuka jalan rezeki yang lebih besar. Orang yang hati dan tindakannya selaras dengan energi memberi akan mulai merasakan kemudahan dalam hidup. Peluang muncul, orang-orang mendukung, dan rezeki datang dengan cara yang seringkali tidak terduga. Tuhan menggunakan tindakan memberi sebagai indikator kesiapan spiritual seseorang. Jika kamu mulai merasa senang ketika bisa membantu orang lain tanpa pamrih, itu berarti energi kelimpahan sedang mengalir menuju hidupmu. Memberi tidak hanya memperkaya kehidupan orang lain, tetapi juga memperluas kapasitasmu untuk menerima berkat dari Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa kekayaan sejati bukan hanya materi, tetapi juga energi spiritual yang mengalir melalui hati yang tulus dan niat yang murni. Tanda kelima ini juga mengajarkan hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Memberi adalah wujud nyata dari kepercayaan bahwa Tuhan selalu cukup, dan setiap rezeki yang diberikan akan kembali dengan berkah yang lebih besar. Dengan setiap tindakan memberi, kamu mengukuhkan keyakinan bahwa Tuhan adalah sumber segalanya, dan kamu hanyalah salurannya. Orang yang memahami ini akan menyadari bahwa setiap kebaikan yang mereka lakukan bukan sekadar amal sosial, tetapi bagian dari jalur spiritual yang membawa mereka lebih dekat kepada rezeki besar yang telah Tuhan siapkan. Semakin tulus dan ikhlas kamu memberi, semakin banyak energi positif yang akan mengalir ke dalam hidupmu. Menyadari tanda kelima berarti memperhatikan setiap dorongan hati untuk memberi dan berbagi. Ketika kamu mulai merasa ingin menolong tanpa diminta, ingin membahagiakan orang lain, atau sekedar membagikan pengetahuan dan pengalamanmu, itu adalah sinyal bahwa Tuhan sedang menyiapkan jalan menuju kelimpahan. Setiap tindakan tulus menjadi magnet energi positif yang membawa rizki, membuka pintu peluang baru, dan membimbingmu menuju kehidupan yang lebih baik. Orang yang peka terhadap tanda ini akan mulai menyadari pola dan hubungan antara tindakan mereka dan berkat yang muncul, sehingga mereka semakin yakin bahwa kelimpahan sedang mendekat. Ini adalah fase penting untuk menyiapkan diri, menata hati, dan membangun kapasitas spiritual agar siap menerima semua berkat yang telah Tuhan siapkan. Tanda kelima tidak hanya terlihat pada tindakan besar, tetapi juga dalam hal-hal kecil yang tulus. Misalnya,
Ketika kamu membagikan senyuman kepada orang yang sedih, memberi motivasi kepada teman yang putus asa, atau membantu seseorang dengan kata-kata penuh kasih. Semua ini adalah bentuk energi memberi yang diserap oleh Tuhan dan akan kembali kepadamu dalam berbagai macam rezeki. Energi positif yang muncul dari tindakan memberi yang tulus menciptakan lingkaran tak terlihat antara hati manusia dan kelimpahan Tuhan. Orang yang menyadari hal ini mulai memahami bahwa setiap tindakan kecil memiliki efek jangka panjang dan bahwa Tuhan bekerja melalui hal-hal sederhana untuk menyiapkan mereka menerima berkat yang lebih besar. Setiap kali kamu memberi tanpa pamrih, kamu menyiapkan ruang dalam hidupmu untuk menerima kelimpahan yang telah Tuhan siapkan. Hal ini menjadi latihan spiritual yang menguatkan hati, membangun karakter, dan menata energi batin agar sejalan dengan rezeki yang akan datang. Memberi adalah jalan langsung menuju kelimpahan. Tuhan menggunakan tindakan memberi sebagai indikator kesiapan spiritual seseorang. Orang yang hatinya terbuka untuk memberi akan mulai merasakan perubahan energi dalam hidupnya. Setiap tindakan tulus menyalurkan energi positif yang secara spiritual menarik rezeki dan peluang yang sebelumnya tersembunyi. Bahkan hal-hal sederhana seperti membagikan ilmu, menyemangati orang lain, atau membantu mereka yang kesulitan, merupakan sarana bagi Tuhan untuk menyiapkan pintu-pintu berkah. Mereka yang aktif memberi tanpa pamrih menunjukkan bahwa hati mereka selaras dengan energi Tuhan, sehingga energi kelimpahan bisa mengalir dengan lancar. Memberi bukan hanya menambah kebahagiaan orang lain, tetapi juga memperluas kapasitas batinmu untuk menerima berkat, baik materi maupun spiritual. Ini adalah tanda bahwa kelimpahan sedang mendekat dan Tuhan sedang menyiapkan hidupmu untuk menerima lebih banyak lagi. Selain menarik rezeki, memberi yang tulus juga menguatkan integritas dan kesadaran spiritual. Tuhan menilai hati dan niat, bukan hanya apa yang diberikan. Saat kamu memberi tanpa pamrih, kamu menunjukkan kesiapan untuk mengelola rezeki dengan bijaksana, tanpa keserakahan atau niat buruk. Orang yang mampu memberi dengan hati yang bersih akan menerima lebih banyak berkat, karena Tuhan melihat kesiapan batin mereka. Memberi juga mengajarkan kesabaran, empati, dan kemampuan menempatkan diri pada posisi orang lain. Semua kualitas ini penting agar rezeki yang datang bisa digunakan dengan bijak dan memberi manfaat bagi banyak orang. Tindakan memberi adalah latihan spiritual, sekaligus bukti nyata bahwa kamu selaras dengan energi Tuhan dan kelimpahan yang telah disiapkan. Orang yang memahami tanda ini akan mulai melihat setiap peluang, setiap pertemuan, dan setiap kejadian sebagai sarana untuk tumbuh dan menerima berkat yang lebih besar. Memberi juga menjadi cermin hubunganmu dengan Tuhan. Setiap tindakan tulus adalah wujud nyata dari keyakinan bahwa Tuhan selalu cukup, bahwa setiap berkat yang diberikan kepada orang lain akan kembali dalam bentuk yang lebih besar. Orang yang mulai merasakan kebahagiaan dari memberi menunjukkan bahwa hati mereka selaras dengan energi ilahi. Ini adalah fase di mana kamu menyadari bahwa kekayaan sejati bukan hanya tentang materi, tetapi juga tentang energi spiritual, kasih sayang, dan kemampuan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Semakin kamu memberi, semakin banyak energi positif yang mengalir ke hidupmu, sehingga pintu rezeki yang telah Tuhan siapkan terbuka dengan mudah. Memberi menjadi sarana untuk menyelaraskan hati, memperkuat iman, dan menunjukkan kesadaran spiritual yang tinggi, sehingga kelimpahan datang bukan hanya untuk dirimu, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarmu. Menyadari tanda kelima berarti memerhatikan setiap dorongan hati untuk memberi dan berbagi, sekaligus menggunakannya sebagai sarana untuk memaksimalkan penerimaan berkat Tuhan. Saat kamu memberi dengan tulus, kamu tidak hanya menolong orang lain, tetapi juga menata energi dalam dirimu agar selaras dengan rezeki yang senang datang. Ini adalah tahap persiapan terakhir sebelum kelimpahan besar benar-benar tiba. Tuhan menyiapkan energi spiritual, peluang, dan kesempatan untuk mereka yang siap. Dengan hati yang ikhlas, kamu menjadi magnet yang menarik segala bentuk rezeki, baik materi, kesempatan, maupun kebahagiaan batin. Orang yang peka terhadap tanda ini akan mulai menyadari pola antara tindakan memberi dan berkat yang muncul, sehingga semakin yakin bahwa kekayaan besar sedang mendekat. Ini adalah bentuk komunikasi langsung antara hati manusia dan kehendak Tuhan yang menunjukkan bahwa setiap tindakan baik akan selalu dihargai dan dibalas dengan cara yang indah.
Kini kita telah menelusuri 5 tanda aneh bahwa kekayaan besar sedang mendekat. Mulai dari mimpi yang tidak biasa, masalah kehilangan yang menguatkan, hati yang damai dan bersyukur, peluang tak terduga, hingga dorongan tulus untuk memberi dan membantu. Semua tanda ini adalah bahasa Tuhan yang hanya bisa dipahami oleh jiwa yang terbuka dan siap. Jika kamu merasakan salah satu atau beberapa tanda ini dalam hidupmu, bersyukurlah, karena itu artinya kamu sedang berada di jalur yang benar untuk menerima kelimpahan besar. Terima kasih telah menyimak perjalanan spiritual ini sampai akhir. Aku mengajakmu untuk subscribe channel ARS Pandangan Hidup, aktifkan lonceng notifikasinya, dan tulis komentar "Saya siap menerima kelimpahan dari Tuhan" sebagai tanda bahwa hatimu terbuka untuk menerima berkat. Dengan subscribe, kamu akan terus mendapatkan pandangan hidup, inspirasi, dan motivasi spiritual yang membantu mengenali tanda-tanda Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kelimpahan, rezeki, dan berkat Tuhan selalu mengalir dalam hidupmu. Dan semoga setiap tindakan memberi yang kamu lakukan menjadi pintu bagi rezeki yang lebih besar. Ingat, Tuhan selalu cukup. Dan setiap langkah yang selaras dengan kehendak-Nya akan membawamu terus menuju keberhasilan sejati. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.